masih di Koni TV Lampung dan bicara olahraga dengan Perbasi, Pemprov Perbasi maksud saya, dengan Mas Ade yang sekarang menjadi technical delegate untuk Porprov 2022 di Lampung. Saya kembali kepada sedikit teknis tadi. Kalau misalnya bicara jangan kreatif, memang berbasis satuan berarti ya, tidak hanya Lampung itu. Nah artinya meskipun kemarin agak melebar sedikit, Indonesia juara di Vietnam ya, di SEA Games mengalahkan Filipina ya, itu sangat dramatis sekali sebetulnya. Tapi di sana kan dilihat juga banyak pemain naturalisasi, gitu ya, naturalisasi yang juga itu banyak sekali membantu karena dari segi postur, dari segi pengalaman sebenarnya. Sedikit saja ini kita masih saya agak melo kalau ngomongin naturalisasi ini karena menurut saya naturalisasi itu menutup bakat anak negeri gitu. Gimana kalau menurut Mas Ari? Kalau menurut saya sih mungkin ada baiknya, ada kurang baiknya. Ada baiknya adalah itu memacu pemain-pemain asli untuk bisa jauh lebih baik. Dan saya rasa sih program dari PP Perbasi cukup berhasil dengan ada naturalisasi. Waktu itu ada Marcus Bolden, kemudian ada Brandon Jawa atau memang half blood dari Indonesia juga, dan itu sih memacu sih Pak. Karena kebetulan saya juga berkecimpung di IPL, di liga basketnya yang di profesionalnya. Dengan adanya pemain asing dengan pemain lokal, ia bisa dibilang transfer informasi dan transfer ilmu, skill dari para pemain luar itu sangat berarti. Tinggal bagaimana cara pemain-pemain lokal kita bisa mengambil itu secara positif. Iya. Tapi memang harus bagaimana cara memilah dan memilih ya. Tapi kalau dikat ke sana terus seperti di sepak bola mungkin agak sulit juga, kemudian di posisi-posisi penting kalau di sepak bola ada di striker itu kan kita masih kurang seperti itu. Oke, kita kembali di Porprov Mas. Ini tinggal 2 bulan lagi dengan posisi yang sekarang mungkin sudah dilakukan tahapan-tahapan dengan teman-teman yang calon prestasi. Berapa tahapan? Kemarin kita juga setelah menyelesaikan technical handbook bersama-sama, kemudian memastikan tempat pelaksanaan, dan kemudian kita juga sudah berusaha menyebarkan dan ke Pemkot dan Pemcap di bawah Pemprov Lampung. Respon mereka juga positif. Kemudian ya kedepannya kita sedang mempersiapkan venue dan juga tentunya kepastian data pemain. Itu sih kedepannya kita akan sudah mulai entry by name, kemudian sudah mulai juga mengumpulkan berkas itu nanti akan dikumpulkan di koni setempat. Tapi mungkin berbeda di Pemkab Perbasi, mereka tetap akan mengumpulkan berkas hard copy-nya ke koni. Mereka juga diharuskan mengumpulkan melalui soft copy-nya melalui website. Di langsung ke Perbasi ya. Langsung Perbasi. Jadi prosesnya biar lebih cepat dan kemudian juga biar koni juga tidak menunggu-nunggu nantinya. Penulis tempat. Kadang-kadang kan waktu yang sudah dekat gini karena kita ini multi event kan, KONI juga pekerjaannya banyak sekali gitu, bisa dibantu dengan teman-teman dari Pemprov cabur gitu ya. Nah sekarang dari 4 nomor itu apa aja yang sebetulnya sudah diplot untuk dipertandingkan yang sekarang ada di Provinsi Lampung? Ya, kita untuk full team ataupun 5-on-5-nya itu ada kategori putra dan putri. Kemudian yang kategori itu 3x3 yang setengah lapangan. Itu sama putra dan putri, memang sementara kita hanya 4 kategori aja. Itu ya, jadi 4 medali emas ya. 4 medali emas. Jadi dari 4 kategori ini yang kemungkinan bisa bersaing ketat itu dari mana? Biasanya bisa dilihat dari pengalaman sebelumnya ya. Kalau dari pengalaman sebelumnya, yang pasti tetap Bandar Lampung masih di atas kertas ya, tapi dengan keaktifan beberapa Pemcap, kemudian Pemkot juga mengadakan event, walaupun terkena pandemi mereka juga tetap aktif mengadakan event, dan itu ada impact yang cukup bagus. Jadi mungkin ke belakang beberapa bulan yang lalu Pemcap Perbasi dan salah satu klub di Pringsewu mengadakan event, malah juaranya dari Pesawaran. Jadi
Jadi kan berarti kan sudah mulai ada mulai perubahan. ada guliran, ada ya, Ya. prestasi yang lain. Prestasi yang lain, walaupun Persewu juga tetap juara, terus kemudian Pesawaran sudah mulai masuk, Lampung Timur juga sudah mempersiapkan jauh lebih baik, kemudian sudah ada info juga dari teman-teman bahwa Waikanan dan segala macam, Tulang Bawang Barat juga sudah mempersiapkan. Saya rasa sih tahun ini harusnya jauh lebih aktif, lebih seru, karena kita juga membatasi pemain bahwa pemain harus minimal maksimal 3 di luar domisili konis tempat. Oke. Jadi ya kita berharap tidak terjadi lagi adanya Dominasi Nah, jomplang lah yang ada gitu ya. jomplang, tapi kita berikan sarana kamu boleh menggunakan pemain lain dengan beberapa syarat, hanya maksimal 3. Ya kita berharap itu bisa mengangkat prestasi dari catatan Pemkot tersebut. Ya, artinya punya kebijakan bahwa ini juga semuanya untuk pembinaan pemain-pemain kita ya. Di dalam talent scouting nanti di selama selama Pro berlangsung tentu akan terus dicatat siapa yang itu ya. Kemudian untuk venue Porprov sendiri akan ditentukan di mana, Mas? Untuk venue Porprov ini jujur kami masih baru masih tahap negosiasi untuk menuju ke Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi kalau untuk kepastiannya ya kami masih berkomunikasi terlebih dahulu. Saya belum bisa memastikan bahwa tempatnya itu karena ya kita belum dok palu dengan Teknokratnya apakah beliau mengizinkan atau seperti apa. Oke. Catatannya adalah dengan melihat situasi ini ternyata venue basket di Lampung sangat kurang. Bisa dibilang seperti itu, Pak. Outdoor indoor seperti apa menurut pandangan Mas Ari? Kalau mau dibilang berkurang sih tidak, justru banyak sekarang teman-teman dari swasta yang membuat lapangan-lapangan pribadi, kemudian juga teman-teman yang istilahnya senang dengan basket, mereka juga mulai membuat lapangan-lapangan tersendiri. Yang mungkin yang kita ngerasa kehilangan ya lapangan gor bersejarah kita. Oke, di Saburai ya. Saburai. Disebut aja nggak apa-apa. Nggak usah, karena memang kenyataannya seperti itu. Ya. Dan dulu kan memang di sana punya sejarah banyak ya yang untuk bisa menaruhkan atlet-atlet kita yang baik dan yang berprestasi nasional. Harapannya dengan ketidaktersediaan venue yang bagus apa dari itu? Ya kita berharap sih kalau dari PP ya bukan berharap, kita juga berusaha. Jadi lapangan-lapangan umum yang kita harapkan dan juga kita ya kalau untuk GOR sebagai corong kita bahwa kita punya GOR yang berfasilitas baik itu wajib. Jadi ya kita juga berharap dari provinsi untuk bisa merealisasikan, kabarnya juga sudah bersiap-siap GOR baru kita yang ya itu sebagai istilahnya acuan kita, dan berharap di kabupaten, kecamatan dan juga kota-kota lain tersedia fasilitas umum. Walaupun itu masih outdoor ataupun betul-betul bisa indoor, kita sangat berharap sekali. Jadi kayak saya dengar juga bahwa Tanggamus juga sudah mulai membuat GOR mini, kemudian di Tubaba juga sudah ada GOR basketnya, kemudian beberapa daerah juga sudah mempersiapkan seperti itu ya. Kita berharap bahwa kalaupun nanti misalkan kita mau ada TC tidak harus di Bandar Lampung, misalkan kita mau TC di salah satu kabupaten dan segala macam ya kenapa tidak? Sarananya mencukupi seperti itu ya. Mas, kalau sekarang ini ada di pertanyaan terakhir nih. Kira-kira di kepengurusan Mas Imron bisa nggak terwujud, paling tidak bisa mendapatkan satu garansi mau tidak bangun lapangan basket di mana yang memang representatif gitu. Kalau Bisa didorong-dorong ke sana kayak gitu. ya kita berusaha mengarahkan sih, Pak. Kita berusaha mengarahkan, ketua juga sudah aktif. Kebetulan beliau juga kan aktif di Lampung Timur. Kedepannya beliau pun pasti sudah bersiap-siap memikirkan daerah mana lagi yang bisa dikembangkan. Dan saya tidak berani memberikan garansi menjawab karena kami juga belum ada pembicaraan lebih lanjut, tapi beliau aktif. Jadi kebetulan juga saya bersama Bang Imron kemarin juga, Bang,
kebetulan saya dan keluarga punya tempat, ayo kita buat sekolah basket dan lain-lain. Beliau support, ayo silakan. Nah itu dimulai dari sini ya. Iya. Sekarang satu lagi yang saya belum tanyakan, dari beberapa kategori yang atau kategori nomor yang ada di basket, yang paling potensial dikembangkan di Lampung dan itu bisa meraih prestasi yang baik secara nasional di posisi nomor-nomor apa? 3 on 3, 5 on 5 atau Sebenarnya kalau untuk saat ini kita mungkin bisa mengejar untuk di 3 on 3 terlebih dahulu. Kalau dari segi 5 on 5 untuk mengejar ketertinggalan mungkin cukup jauh, tapi kita tetap berusaha supaya ada perubahan di perlakuan ke depan, dan kita juga berharap 3x3 yang mungkin di tahun 2016 itu menjadi catatan yang perlu kita perbaiki. Ya kita berharap nanti di tahun depan ini kita bisa membuat hal yang manis lah di pengurusan di Bang Imron. Baik, terima kasih Mas Ade sudah bersama kita. Saya menjelang komprok nanti kita mungkin akan undang lagi karena persiapan terakhir seperti apa kita akan sampaikan untuk teman-teman yang pecinta PoliTV dan teman-teman terutama di daerah ini harus kita sebarluaskan apa informasinya dari Pemprov ya, Pemprov Perbasi dan juga dari panitia pelaksana pertandingan di Porprov. Sekali lagi terima kasih Mas Ade. Sampai ketemu nanti di kesempatan lain teman-teman. Begitu tadi dengan Mas Ade yang sudah punya pandangannya sebetulnya cuma takut-takut ngomong beliau ini kebetulan tajam banget, isinya banyak tajam, tapi kalau besok kita tajamin lagi. Ini juga sudah cukup untuk menginformasikan kita bahwa basket siap untuk digelar pada Porprov 2020 ya, dan kemana-mana kita akan terus nanti dengan bicara olahraga di cabang olahraga yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.